Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di Universitas Esa Unggul, yaitu di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi video ini adalah tugas akhir di semester pertama untuk melengkapi tugas sebagai mahasiswa di semester 1, yaitu membuat video tentang materi yang sudah dipelajari. Dan pertemuan yang saya akan bahas yaitu ini pertemuan keempat ya, yaitu tentang identitas nasional. Baik, kita langsung munculkan slide-nya di sini ya, bisa dilihat. Batik sebagai identitas nasional Indonesia. Karya dari kearifan lokal masyarakat Indonesia, disusun oleh Heru Juharudin, NIM 202001011457. Oke, pertama kita akan membahas tentang asal mula dan sejarah batik di Indonesia. Jadi batik itu merupakan warisan dari nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Indonesia, yang sejak dahulu kala batik menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang telah menjadi identitas bangsa yang diturunkan secara turun-menurun oleh para pengrajinnya. Dan perkembangan batik itu dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit ya. Ini menurut literatur yang sudah saya coba gali, itu dimulai dari sejak zaman Majapahit. Jadi batik yang tumbuh di Kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulungagung, jadi dari Jawa Timur ya. Pada waktu itu daerah Tulungagung terkenal dengan nama daerah Bonorowo. Daerah itu dikuasai oleh seorang yang bernama Adipati Kalang yang tidak mau tunduk kepada Kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit sedang berkembang dan mengekspansi ke wilayah Bonorowo. Adipati Kalang kemudian tewas dalam aksi polisionil yang dilancarkan oleh Majapahit di sekitar desa yang sekarang bernama Kalangbret ya. Keluarga kerajaan Majapahit dan tentaranya kemudian menetap di wilayah Bonorowo dan membawa kesenian batik ke wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-19 terdapat beberapa orang pengrajin batik mulai muncul di Mojokerto. Saat itu bahan-bahan yang dipakai untuk membatik hanya kain putih yang ditenun sendiri dan menggunakan bahan-bahan tradisional. Jadi zaman dulu itu pembuatan batik masih menggunakan bahan-bahan alami ya. Jadi mulai dari lilin, terus kainnya terbuat dari bahan-bahan tradisional ya, mungkin katun dan sebagainya. Kemudian pewarnanya juga masih menggunakan pewarna alami. Nah, kemudian lanjut setelah tadi akhir abad ke-19 banyak yang muncul ya pengrajin batik. Kemudian pada akhir Perang Dunia Pertama batik cap mulai dikenal ya di Mojokerto, yang diperkenalkan oleh pedagang Cina bersama dengan masuknya obat-obat pewarna batik dari luar negeri.
Jadi pada saat akhir Perang Dunia Pertama itu mulai ada ini ya, batik cap masuk ke Mojokerto, karena saat itu pedagang-pedagang Cina membawa pewarna kain yang mungkin lebih praktis ya dibandingkan pewarna-pewarna alami, sehingga batik ini semakin populer ya, semakin berkembang. Kemudian selanjutnya, meskipun batik dikenal sejak zaman Majapahit, namun batik mulai menyebar sejak pesatnya perkembangan batik di daerah Solo dan Yogyakarta. Jadi awal mulanya itu di di Mojokerto ya, di daerah Ponorogo, itu dibawa oleh keluarga kerajaan Majapahit kesenian membatik, kemudian terus ya sampai menyebar ke wilayah Solo dan Yogyakarta. Nah, mulai dari situ pada zaman kerajaan di daerah itu mulailah batik itu menjadi luas ya, semakin meluas dan semakin berkembang. Kemudian setelah itu juga semakin berkembangnya batik ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga corak-corak batiknya pun berbeda-beda. Jadi yang unik dari batik itu adalah coraknya yang setiap daerah itu berbeda-beda. Oke, kemudian bagaimana sih batik itu kok bisa menjadi budaya nasional Indonesia? Jadi awalnya batik hanya digunakan tuh sebenarnya untuk pakaian raja ya. Terus dipakai hanya untuk keluarga kerajaan. Tapi setelah menyebar, ternyata di luar keraton pun mereka mulai banyak yang menggunakan batik ya untuk acara-acara formal. Jadi batik merupakan hal yang tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin menggunakan alat bernama canting, menghasilkan pola tertentu pada kain. Kata batik dirangkai dalam kata ombo yang berarti kain yang lebar, dan kata tik yang berasal dari kata titik. Jadi batik itu merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Jadi batik itu ternyata ombo dan tik ya. Ombo itu artinya lebar, tik itu titik. Jadi titik-titik yang disusun sedemikian rupa menjadi pola. Jadi mungkin dari situ ya perkembangannya tadi sudah saya jelaskan. Pertamanya dari zaman Majapahit, kemudian merambat ke wilayah Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Barat, dan akhirnya kegiatan membatik ini dilakukan oleh hampir semua masyarakat Jawa ya. Apalagi sekarang sejak batik ini menjadi budaya nasional ya, budaya nasional Indonesia, itu setiap daerah di Indonesia saat ini sudah memiliki corak masing-masing ya, termasuk mungkin di wilayah Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Jadi itulah asal mula batik menjadi budaya nasional, karena sudah banyak orang yang menggunakan ya. Kalau dulu yang menggunakan itu cuman raja, kemudian keluarga raja, terus para pekerja di kerajaan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu tambah luas ya
yang menggunakan batik tambah banyak. Akhirnya pemerintah Indonesia menjadikan batik ini sebagai budaya nasional. Nah, selanjutnya perkembangannya ternyata tidak hanya di dalam negeri. Ternyata di luar negeri pun batik disambut baik oleh masyarakat internasional. Jadi sudah banyak yang artis-artis, pejabat-pejabat di luar negeri yang sangat menyukai batik ya. Termasuk ini yang saya display di screen, yaitu Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang pada saat itu berkunjung ke Indonesia bersama Pak Harto, yang difoto di sini ya, difoto bersama Pak Harto itu menggunakan batik juga. Batik yang mendunia. Batik sendiri mulai dikenal oleh masyarakat luar negeri sejak diperkenalkan oleh Presiden kedua Indonesia Soeharto pada pertengahan tahun 80-an dengan memberikan batik sebagai cenderamata bagi tamu-tamu negara. Ini ya luar biasa ya Pak Harto. Dia memang betul-betul seorang nasionalis yang sangat mencintai kebudayaan Indonesia, salah satunya batik yang selalu diberikan kepada para tamu-tamu negara yang hadir di yang berkunjung di Istana Kepresidenan saat itu. Tak hanya itu, Presiden Soeharto juga mengenakan batik saat menghadiri konferensi PBB yang membuat batik semakin terkenal. Ini nih yang harus dicontoh mungkin sama pemimpin negara kita saat ini. Jadi mungkin pada saat itu orang belum kenal batik ya. Mereka datang ke konferensi PBB itu menggunakan jas, kemeja jas ya, seperti pada umumnya para pemimpin dunia. Tetapi Pak Harto saat itu berbeda. Jadi dia malah lebih suka menggunakan batiknya ketimbang pakaian yang dianggap lebih formal gitu. Sejak pengukuhan batik menjadi warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 silam, perkembangan batik di Indonesia makin pesat. Berbagai macam batik dengan motif-motif baru serta corak dengan warna yang lebih menarik semakin bertambah. Ya, itu dunia internasional ya yang sudah sangat menerima sekali batik. Bahkan negara tetangga kita yaitu Malaysia itu pernah bersengketa dengan pemerintah Indonesia karena mereka juga mengklaim batik merupakan warisan budaya dari Malaysia. Dan karena mungkin kita satu rumpun ya, jadi mungkin zaman dulu pada saat Majapahit menguasai Nusantara, mungkin banyak seniman batik yang tinggal di Malaysia juga. Oke, lanjut. Jadi di tahun 2020 silam yang lalu itu Kemenparekraf yaitu Wisnu Tama mengadakan suatu pagelaran seni yang bertajuk Karisma Batik 2020. Jadi kutipan dari beliau, Menteri Kemenparekraf, batik adalah identitas bangsa Indonesia. Jadi pentingnya identitas bangsa Indonesia bagi kita, terutama warga negara Indonesia, yaitu ini menjadi suatu ciri khas
yang merupakan warisan dari leluhur kita, para pendahulu kita, yang bernilai seni tinggi, yang mana ini suatu identitas yang tidak dimiliki oleh negara lain ya. Jadi kita harus bangga sebagai warga bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara, kita memiliki sebuah ciri khas, yaitu batik. Pegelaran ini diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Baparekraf, berkolaborasi dengan Yayasan Batik Indonesia. Nah, ini merupakan suatu tantangan ya bagi kita, terutama para pemuda, generasi muda Indonesia, yang mana kita harus mencintai dan menghargai batik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi sebagai warga negara Indonesia, batik merupakan identitas nasional Indonesia. Jadi batik harus kita lestarikan dan kita jaga. Jangan sampai keterampilan membatik hilang karena tidak ada regenerasi. Jadi ini juga sangat penting ya. Kita perlu mengenalkan batik kepada generasi muda, terutama yang masih adik-adik kita yang masih kecil. Kita juga harus mengenalkan kepada mereka membatik itu apa sih, dan kita juga harus meregenerasi ya. Jangan sampai seniman batik di Indonesia itu tidak ada lagi. Nah, terakhir kesimpulan yang saya rangkum ya, yaitu batik merupakan warisan dari nenek moyang kita, dan sejak dahulu batik sudah menjadi identitas dari masyarakat Nusantara, bahkan pada saat zaman kerajaan. Kita sebagai generasi muda harus bisa mencintai budaya sendiri sebagai ciri khas atau identitas nasional yang membanggakan negara kita, Indonesia. Ya, sekian pemaparan dari saya mengenai batik sebagai identitas nasional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan di video yang saya buat ini, dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.